pagi pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pagi hari. Seorang wanita yang akan melahirkan di rumah sakit terjebak longsor. Puluhan pasien di puskesmas mengikuti pemungutan suara susulan. Sedih saya rasanya kalau bangsa barang-barang pada naik ini ya kita masa. Konsumen keberatan harga beras kian mahal. Ya kayak keberatan gitu Pak, tolong Pak dengan Bapak gimana caranya supaya diturunkan harga ini. Seorang wanita hamil terpaksa berjalan kaki di tengah jalan yang tertimbun bukit longsor di Jalan Sumatera Lintas Barat, Desa Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat, Senin pagi. Kendaraan yang ditumpangi Dwi Nur Aini dan keluarganya tidak bisa melanjutkan perjalanan akibat jalan yang akan dilewatinya tertutup gundukan tanah. Polisi di lokasi langsung sigap membantu Dwi Nur Aini menuju rumah sakit. Udah situ aja lah, kita naruhnya di situ. Dwi Nur Aini akhirnya bisa menjalani persalinan sesar di rumah sakit di Liwa, Lampung Barat dengan lancar sesuai jadwal yang telah ditentukan. Menurut suaminya, ia tidak menyangka jika jalan yang akan dilewati akan tertutup bukit longsor. Di kotak putih ini aja dulu Bang, pengungkapannya Bang. Dari kedua itu kan sekitar jam 7. Jadi kan informasinya itu kan memang itu longsor. Itu kan udah selesai. Jadi nggak tahu informasi itu bahwasannya jam 4 subuh itu longsor lagi gitu di titik yang sama. Jadi kita nggak tahu informasi, saya tahu-tahu udah longsor gitu. Ya alhamdulillah syukurnya ada Pak Polisi yang bantu. Tapi udah kontraksi tadi di jalan Bang? Itu emang udah jadwalnya sejam 10. Oh sesar ya? Iya. Udah berapa jam nunggu ngantri di lokasi? Ya mungkin setengah jam lah. Setengah jam ya? Bahwa di kilometer 17 lintas Iwakro itu ada longsor. Terus kami kerahkan 4 personil beserta ini Satlantas Polres Lampung Barat mendatangi TKP. Ternyata memang jalan tertutup, tidak bisa dilewati oleh kendaraan roda 4. Saat kami mengatur, memantau itu, ada salah satu kendaraan itu yang membawa wanita hamil yang mau melahirkan. Jadi kami evakuasi, kami tuntun, dan kami naikkan angkut dengan mobil kendaraan Satlantas Polres Lampung Barat menuju rumah sakit yang ada di Liwa. Sementara itu, penanganan jalan yang tertimbun longsor terus diupayakan polisi. Tentara dan Pemkab setempat mengerahkan 1 unit alat berat. Meski masih banyak material tanah, namun jalan penghubung Lampung dengan Bengkulu ini sudah bisa dilewati mobil. Para pengemudi diimbau ekstra hati-hati karena jalan licin. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Abrasi Sungai Wai Belu di Kecamatan Kota Agung Barat, Tanggamus kian melebar. Sebagian daratan di sepanjang bantaran sungai terkikis akibat sungai ini sering dilanda banjir bandang. Bahkan jarak bibir sungai dengan permukiman kini hanya tersisa 2 meter saja. Rumah-rumah di sepanjang pinggir sungai nyaris tercemplung ke sungai. Warga khawatir jika saat hujan deras air sungai akan meluap dan menyapu rumah mereka. Apalagi dalam beberapa pekan terakhir masih sering turun hujan lebat. Warga mendesak pemerintah segera membuatkan tanggul penahan air permanen atau bronjong supaya abrasi tidak kian parah. Saya minta segera ditanggul, walaupun tanggul darurat ini bahaya. Soalnya di rumah ini ada nyawa anak-anak saya.
Jadi saya minta segera mungkin, secepat mungkin ini harus diproses, Pak. Ini sekali banjir lagi ini bisa hanyut rumah saya, Pak. Dari pihak kecamatan sudah pernah melakukan cross check di lapangan? Sering, Pak, sering sekali. Tapi nggak ada tindakan sama sekali. Di pemerintahan Pukon sudah berupaya mengajukan proposal bantuan penanggulan dari Wai Belu sampai dengan Wai Awi Banjarmasin itu sepanjang 1.500. Bahkan proposal sudah 1 tahun yang lalu kita naikkan. Namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari pemerintah setempat. Desa Ulu Belu, Kecamatan Kota Agung Barat, Tanggamus rutin dilanda banjir saat musim hujan. Meski belum ada korban jiwa, namun banjir biasanya membawa lumpur yang longsor dari kawasan bukit di desa ini. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus. Puluhan rumah dan tempat ibadah di Desa Fajar Agung, Pringsewu, Senin pagi terendam banjir. Ketinggian air sekitar 80 cm dan menyebabkan warga panik untuk segera menyelamatkan barang perabotan mereka. Banjir terjadi akibat hujan lebat selama 2 jam. Banjir nyaris melumpuhkan aktivitas warga sebab jalan desa tidak bisa dilewati kendaraan motor dan mobil. Petugas BPBD turun ke lokasi dengan mengerahkan beberapa mesin pompa air berkapasitas besar. Air banjir disedot dengan mesin pompa dan dibuang ke sungai. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pringsewu melakukan pemantauan hingga penanganan dan membantu beberapa warga untuk melakukan penyedotan dan pengurangan air yang masuk ke rumah-rumah. Dengan peralatan yang kami miliki, semaksimal mungkin bersama aparatur kelurahan, warga masyarakat, gotong royong untuk melakukan penyedotan hingga pembersihan. Banjir di Desa Fajar Baru cepat surut. Warga dan petugas BPBD bergotong royong menyingkirkan lumpur bekas banjir yang mengotori rumah warga. Asep Saifullah melaporkan dari Pringsewu. Seorang pencuri uang dalam kotak amal masjid Senin siang diringkus polisi Polres Lampung Barat. Tersangka Rio Gustiranda ditangkap tanpa melawan di rumahnya di Desa Sukapura, Kecamatan Seragi, Lampung Selatan. Kalian di mana? Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap tersangka sudah 3 kali membobol kotak amal masjid. 2 kali di masjid yang sama di Pasar Liwa dan 1 kali di Kecamatan Hanakau. Dari ketiga masjid tersebut, tersangka mendapatkan uang jutaan rupiah. Tersangka berdalih nekat mencuri karena kehabisan ongkos untuk pulang ke kampung halamannya. Ini baru masuk dah orang Saya tuh ingin benerin motor, Pak. Ingin pulang lagi ke Lampung saya, Pak. Emang di mana aslimu? Aslinya di Kalianda, Pak. Jadi mencuri itu karena pengen benerin motor sekali mau pulang, Pak. buat ongkos pulang. Iya, Pak. Gimana cara kamu ngambilnya? Saya dongkel pakai besi, Pak. Itu kapan? Siang hari apa gimana? Malam, Pak. Menggunakan besi, Pak. Menurut polisi, tersangka membobol kotak amal masjid seorang diri pada malam hari. Modusnya tersangka merusak gembok kotak amal dan menguras isinya. Uangnya? Saya belanjain rokok. Pengakuan sementara ini ada 3 kali ya di Masjid Al-Mansur ini sudah 2 kali melakukan, dan kemudian di masjid di Hanakau itu 1 kali. Ini berhasil semua. Yang terakhir di Al-Mansur ini dia mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000. Polisi menyita motor dan peralatan mencuri tersangka berupa besi dan obeng. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.